Kalau alhamdulillah saya sehat itu disebut bohong dan dapat 4 tahun penjara, berapa yang harus diberikan kepada king of lip service? Ngeri sekali kan? Kalau di awal-awal dalam sebuah wawancara televisi yang disiarkan amat luas, dia mengatakan bahwa mobil ini luar biasa sekali. Nanti kalau sudah mendapat surat izin laik operasi, bisa pesanan bisa 3-4 kali lipat, bisa 6.000 unit. Sekarang ini coba kalimat ini, sekarang ini diproduksi 200-300 unit per bulan. Itu kan bohong luar biasa. Pabriknya di mana, siapa yang bikin, itu bohong luar biasa. Hanya upaya-upaya para masyayikh tadi, kiai ulama tadi, ya baik tadi, dengan kita-kita yang aktivis, yang mohon maaf, aktivis jalanan ini, harusnya memberi bobot yang berbeda bagi penguasa kita. Bahwa kelakuan para penguasa ini sudah terlampau amat apa ya menyebutnya, ngawur dan zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan kita semua berharap mendapat syafaatnya kelak di akhir-akhir. Amin. Amin. Ini di belakang saya ada gambar Suro dan Boyo. Iya, itu lambang Surabaya itu. Iya, ini ada tubuhnya walaupun kepotong. Ini saya ditraktir sama Ustaz Abu Anas. Ustaz, kita makan dulu biar nanti ngomongnya ada energi gitu. Istiram untuk tamu itu. Alhamdulillah, ini nanti tinggal nunggu DP dari Cak Slamet. Masya Allah. Durian perlawanan, yes. Alhamdulillah, insya Allah. Sayang nanti tidak bisa didampingi oleh Bang Ahmad Kosinuddin. Gitu ya. Iya. Silakan, Bang. Tentang Habib ini kita hampir kehilangan kata-kata untuk memberikan komentar karena semuanya sudah terang benderang bagaimana orang-orang yang punya akal waras, ya kan, pikiran jernih dan yang paling penting punya hati nurani itu tidak bisa menerima sikap perlakuan rezim ini kepada Habib Rizik Syihab. Kembali misalnya kita fokus kepada vonis 4 tahunnya, bagaimana mungkin gitu ya vonis yang kejam itu bisa dijatuhkan hanya karena yang bersangkutan mengatakan alhamdulillah saya sehat. Itu kan nggak masuk akal. Alhamdulillah saya sehat, saya merasa segar bugar. Masa itu disebut bohong, kemudian bohongnya itu menyebabkan kekacauan, kerusuhan. Kerusuhannya di media sosial, bro. Lalu dapat vonis 4 tahun penjara. Ini betul-betul zalim yang luar biasa. Kalau bicara bohong, berapa banyak kebohongan yang dibuat oleh para penguasa negeri ini. Bohongnya justru benar-benar bukan cuma menimbulkan keonaran ya, tapi menimbulkan penderitaan 276 juta rakyat Indonesia loh. Kalau alhamdulillah saya sehat itu disebut bohong dan dapat 4 tahun penjara, berapa yang harus diberikan kepada Fadil Imron misalnya ketika dia menjelaskan kepada wartawan di Polda Metro Jaya bahwa ada Laskar FPI yang menyerang petugas polisi. Ada 10 orang, 6 kita ambil tindakan tegas dan terukur, 6 meninggal, 4 lari. Itu kan semua bohong. Bohong sekali, mana ada FPI menyerang petugas. Orang mereka nggak tahu bahwa yang datang, yang mengintersep rombongan Habib itu adalah polisi. Tidak pakai uniform, seragam, tidak pakai mobil dinas, tidak menunjukkan ID card. Bagaimana mereka tahu bahwa itu adalah polisi? Anak-anak Laskar itu pasti berpendapat bahwa ini ada orang-orang jahat yang akan mencelakai guru tercintanya Habib Rizik Syihab. Bagaimana kebohongan itu harus dijatuhi vonis berapa tahun? Belum kebohongan yang ditebar oleh the king of lip service. Ngeri sekali kan? Kalau di awal-awal dalam sebuah wawancara televisi yang disiarkan amat luas, dia mengatakan bahwa mobil ini luar biasa sekali. Nanti kalau sudah mendapat surat izin laik operasi, bisa pesanan bisa 3-4 kali lipat, bisa 6.000 unit. Sekarang ini coba kalimat ini, sekarang ini diproduksi 200-300 unit per bulan. Itu kan bohong luar biasa. Pabriknya di mana, siapa yang bikin, itu bohong luar biasa. Dan ini yang saya katakan, kalau untuk Habib kita habis kata-kata, kita nggak tahu. Makanya saya sungguh-sungguh secara pribadi sebagai muslim dan sebagai jamaah umat Islam,
benar-benar menghargai rombongan AUMA ya, Aliansi Ulama Madura di bawah Kiai Ali Koror, dan hari ini tadi para ulama Habib Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur. Walaupun kita boleh saja merasa ini orang-orang tua ngapain juga sih, paling juga nggak digubris gitu kan, paling juga nggak dianggap, tapi nggak apa-apa sebagai sebuah upaya, itu nggak apa-apa. Dan bedanya upaya-upaya yang dilakukan para masyayikh tadi, kiai ulama tadi, habaib tadi, dengan kita yang aktivis, yang mohon maaf aktivis jalanan ini, harusnya memberi bobot yang berbeda bagi penguasa kita. Bahwa kelakuan para penguasa itu sudah terlampau amat menyebutnya ngawur dan zalim, sehingga ulama yang sedianya hanya asik sibuk dengan ibadahnya di mihrab-mihrab masjid atau melakukan pembinaan-pembinaan pada santri-santri pesantren pun harus turun gunung gitu loh. Harus turun gunung langsung mendatangi kekuasaan untuk memberikan nasihat-nasihat. Ini bedanya ya. Ulama-ulama yang lurus itu datang kepada kekuasaan untuk memberikan nasihat dan teguran-teguran. Beda dengan ulama-ulama yang jahat yang datang ke istana untuk mengasong. Paduka perlu apa? Saya bisa carikan dalilnya. Saya bisa carikan hadis ayat Qur'annya. Gitu. Jadi pada kasus-kasus yang menimpa secara khusus, misalnya Habib Rizik, kemudian 6 Laskar, ini kan juga betul-betul suatu dagelan yang luar biasa. Tadi Cak Slamet mengatakan ada desakan pembentukan tim pencari fakta gabungan, tim gabungan pencari fakta TGPF. Itu menurut saya hampir mustahil diwujudkan, karena desakan serupa itulah yang awal-awalnya kita suarakan. Kami, saya dan beberapa kawan seperti Dr. Abdullah Yamahua, Bang Marwan Batubara, ada Kiai Muhyiddin Junaidi, orang yang sangat kita hormati dan sangat istiqomah dalam menggaris perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Itu nggak digubris, sehingga akhirnya kami membentuk apa yang disebut dengan tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar. Dan dulu sempat diterima Jokowi pada bulan Mei kalau nggak salah di istana, dalam pertemuan yang sangat singkat, hanya 15 menit maksimal. Yang kita tahu beritanya kemudian disampaikan, ternyata dalam pertemuan sangat singkat itu Amin Rais sebagai penasehat tim kita menyampaikan beberapa ayat Quran tentang jahatnya dan ngerinya ancaman bagi pembunuh satu nyawa saja umat Muhammad SAW, orang mukmin tanpa hak, maka ancaman sangat mengerikan. Nah, pada kesempatan itu Jokowi berjanji pada tim saya, sebetulnya juga dijadwalkan hadir. Saya sebagai anggota TP3 juga dijadwalkan hadir, tapi qadarullah saya memang tidak berminat hadir, dan memang Allah juga berikan jalan untuk tidak hadir begitu ya. Yang konon katanya pertemuan itu sungguh singkat dan jauh dari suasana keakraban dan kehangatan ya. Nah, waktu itu Jokowi menyampaikan janji kepada TP3 dan kepada rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, bahwa dia akan menyelesaikan kasus pembunuhan 6 Laskar dengan transparan, adil, dan transparan, adil, profesional, transparan, adil. Tiga-tiganya ini nggak kita temukan. Bahkan ketika sampai sidang-sidang peristiwa 6 Laskar ini juga tidak ada transparansi. Tidak ada transparansi. Bagaimana disebut transparansi kalau yang diajukan hanya 2 polisi yang masih aktif sampai saat sidang pun masih bertugas, masih dapat gaji dari APBN, dari uang rakyat kita, uang rakyat. Padahal ancamannya membunuh jauh lebih dahsyat daripada sekedar membuat kerumunan prokes, daripada sekedar tuduhan berbohong. Tapi untuk tuduhan membuat kerumunan, prokes, tuduhan berbohong, itu Habib Rizik siap harus ditahan, mendekam dalam tahanan selama berbulan-bulan dalam proses persidangan. Ini ada orang yang menurut polisi adalah pelaku pembunuhan 6 Laskar, tidak ditahan, bebas berkeliaran, masih berdinas aktif, dan masih mendapatkan gaji dari APBN. Kemudian sidang-sidang itu seperti kita baca di awal sidang ya, Aziz Yanuar, teman saya itu luar biasa, Masya Allah, anak-anak muda. Jadi saya hari ini beruntung banget nih, ditandemin sama 2 pengacara muda pejuang, Masya Allah, luar biasa. Satu Aziz Yanuar, kedua Ahmad Muhyiddin. Dua-duanya saya mengidolainya. Karena mereka anak-anak muda yang istiqomah dalam perjuangan.
berani Amin, dan amin. terus ya. Jadi bagaimana seorang Ajis Januar pun yang adalah penasehat hukum keluarga korban pun tidak mau hadir dalam persidangan. Masih ingat Ajis bikin statement di media, dia nggak mau hadir karena ini sidang dagelan. Pertama, kenapa cuma 2 orang? Kenapa 2 orang itu tidak pernah ditahan? Kemudian rekayasa barang bukti. Saksi-saksi sebagian besar dari polisi. Pembelanya pasti polisi juga. Ini kan cuma memenuhi apa sih formalitas untuk kalau bahasa kita di TP3, tim pemantau peristiwa pembunuhan ini kalau kata bahasa kita ini cuma covering up untuk menutupi, menyelubungi peristiwa yang sebenarnya, menyelubungi pelaku yang sebenarnya. Karena kami yakin di TP3 bukan cuma 2 polisi ini. Itu satu hal yang mustahil bisa dilakukan hanya 2 orang. Polisi membunuh 6 anak-anak muda kita. Lalu menutupi apalagi pemberi perintah. Menutupi siapa lagi yang memberikan otak mastermind dari peristiwa-peristiwa ini. Ditutup-tutupi begitu rupa sehingga diselenggarakan sidang dagelan, sidang abal-abal. Dan kita sungguh-sungguh prihatin bahwa ternyata kelakuan menutup-nutupi ini tidak hanya terjadi di kalangan kepolisian, di kalangan pengadilan yang melibatkan hakim, jaksa, dan sebagainya, tapi juga di awal melibatkan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang seharusnya berdiri di garda paling depan untuk memastikan hak-hak tiap warga negara, hak asasinya tidak dirampas oleh negara. Tapi dalam laporan yang mereka sebut laporan penyelidikan, 103 serta 8 halaman itu yang diberikan kepada Presiden, itu isinya sungguh-sungguh sangat memprihatinkan, membuat kita marah. Karena bagaimana ternyata Komnas HAM pun terlibat dalam pengaburan fakta, dalam upaya-upaya menutupi peristiwa-peristiwa kejahatan luar biasa negara terhadap warga negaranya. Jadi sementara itu, Kak Selamat, silakan kalau ada yang lainnya. Ya, Bang Edi Mulyadi, kalau kita perhatikan ini kan satu kesatuan tidak terpisah ya antara kasus IPHRS dengan 6 Laskar Syuhada FPI, dan keberadaan TP3 nampaknya menjadi sebuah keberadaan yang strategis karena itu menjadi sebuah media untuk bisa mendorong pada akhirnya benar-benar terkuak bahwa ini memang ada pelanggaran, bukan pelanggaran HAM berat yang begitu, dan mesti harus dibawa kepada kerangka penyelesaian sebagaimana pidana pelanggaran HAM berat. Nah, seperti apa sebetulnya Bang Edi Mulyadi melihat peran media ini, positioning media dalam kaitan untuk dilibatkan dalam proses kedua kasus ini? Ya, sebelum masuk ke peran media, saya ingin secara khusus menyoroti TP3 yang memang ternyata saya tidak bermaksud GR, apalagi nauzubillah min zalik, sombong ya, arogan. TP3 ini walaupun bekerja amat ala kadarnya karena kemampuan finansial kita, kemampuan segala macam, kita tidak punya hak untuk memanggil orang, mewawancara orang segala macam, tapi telah melahirkan buku putih. Buku putih yang berisi rangkuman peristiwa, analisis, temuan-temuan fakta. Yang kita kerja betul-betul luar biasa, dimotori oleh duet Bang Abdullah Hamahwa dan Bang Marwan Batubara, tanpa mengabaikan maksud saya ya peran-peran anggota TP3 yang lain seperti advokat Wirarwan, ada yang lain-lainnya, Mursalin dan sebagainya, luar biasa semuanya. Nah, ternyata keberadaan TP3 ini, mohon maaf, ini harus dibuktikan, tapi keberadaan TP3 ini yang menjadi pintu masuk ditangkapnya Munarman. Memang secara media polisi mengaitkan Munarman dengan tindakan terorisme, ya kan? Dengan terorisme, hadir di sebuah acara yang konon baiat, hadir di seminar di UIN, Ciputat dan sebagainya. Tapi beberapa pekan sebelum penangkapan, Munarman sudah bicara pada kami, teman-teman di TP3, bahwa dia dipanggil seorang jenderal bintang 2 dari lembaga intelijen negara yang kata dia sama-sama dari Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Jadi Palembang Connection. Tampaknya si aparat ingin mendapat pendekatan dengan emosi kesukuan gitu ya. Dan sang jenderal itu mengatakan, Munarman, kamu jangan ikut-ikutan di TP3. Kamu jangan ikut-ikutan.
Kalau kamu tetap bandel, ngeyel, kami bisa melakukan apa saja kepada kamu dengan dalih apapun juga. Di mana saja, kapan saja, dengan dalih alasan apa saja. Ngeri nggak? Dan setelah itu memang kemudian Munarman bicara secara terbuka di media bahwa ada upaya-upaya untuk mengkriminalisasi dan menterorisasi Munarman dan EPI. Kita masih bisa buka, gampang carinya video-video pendeknya itu, bahwa dia mengatakan upaya-upaya mengkriminalisasi dan menterorisasi Munarman dan EPI dengan tujuan sehingga nanti suatu saat apabila diambil tindakan entah penangkapan dan sebagainya, maka aparat hukum mempunyai tanda kutip pembenaran. Oh, Munarman ditangkap karena teroris. Dan qadarullah ternyata tidak lama setelah ngomong pada kami TP3, tidak lama setelah berita statement dia tersebar di banyak grup-grup WA, Munarman memang diambil 8 bulan yang lalu dengan cara-cara yang sungguh-sungguh sangat biadab. Di rumahnya dijemput paksa, diseret, bahkan memakai sandal pun, alas kaki pun tidak boleh, tidak sempat. Dan yang lebih luar biasa jahatnya lagi, ketika sampai di Mapolda, turun dari mobil, kita, publik, rakyat, umat, mengetahui bagaimana ternyata Munarman ditutup matanya. Ini maksudnya apa? Kalau kita nonton film-film Hollywood gitu ya, atau film apa, orang yang ditutup matanya itu diculik supaya tidak tahu lokasi yang akan dibawa kemana. Lah kalau dibawa ke Polda kan semua orang tahu. Ngapain pakai tutup mata segala macam? Tentu ini maksudnya untuk memberikan tekanan-tekanan teror psikis. Dan alhamdulillah yang mendapat teror itu namanya Munarman. Pejuang yang udah pilih tanding, yang udah punya track record luar biasa dan pasti tidak berguna sama sekali. Tapi ini kan menunjukkan perlakuan yang overdosis dan berlebihan. Nah, masuk kepada pertanyaan Cak Slamet tadi, bagaimana media berperan? Alhamdulillah, Aziz Yanuar sebagai tim kuasa hukum baik baik keluarga korban maupun Habib Rizik cukup aktif memberikan informasi-informasi pembanding kepada teman-teman wartawan, baik melalui rilis-rilisnya yang cepat maupun dia bersedia menerima permintaan wawancara-wawancara. Itu sudah bagus dan itu cukup mengcounter agresivitas polisi dalam memberikan informasi-informasi sepihak. Yang sayang sekali bahwa sebagian besar itu masih ditelan bulat-bulat oleh teman-teman wartawan dan disiarkannya pula bulat-bulat. Jadi dari sisi keberimbangan informasi, baik terutama frekuensi dan kuantitas, tentu saja pihak polisi jauh lebih unggul. Mereka lebih sering, lebih intens menyampaikan berita-berita seputar kasus-kasus yang mereka tangani, khususnya pada kasus Habib Rizik Syihab, Munarman, dan juga kasus-kasus 6 Laskar ini. Tapi alhamdulillah ada Aziz dan kawan-kawan yang cukup aktif dan bisa memberikan sedikit pengimbangan. Gitu ya, Kak Slamet.